Wajar dong kalau media memberitakan ini secara masif. Berita ini besar itu karena ulahnya Abdul Somad dan pendukungnya yang terlihat kekanak-kanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada yang bilang bahwa terkait dengan kasus yang menimpa UAS ini, karena banyak media yang memberitakan tentang dia, jadi ada yang mengatakan bahwa ini adalah pengalihan isu. Dan saya pikir orang yang mengatakan ini adalah mungkin pemikirannya yang harus diperbaiki. Saya mau tanya ya, kira-kira siapa yang duluan untuk berkoar-koar mengenai kasus ini? Bukankah Abdul Somad yang duluan yang memberikan informasi melalui video bahwa dia diusir? Tapi sekarang kok malah kebalik. Jadi ada salah seorang pendakwa namanya Hilmi Firdausi. Dia ini menyinggung soal masifnya pemberitaan mengenai kasus ditolak masuk ke Singapura yang dialami oleh Abdul Somad. Nah, menurut si Hilmi Firdausi ini, katanya kasusnya Abdul Somad ini sengaja dibiarkan berlarut-larut untuk menutupi masalah besar yang saat ini sedang muncul ke permukaan, yaitu soal tertangkapnya mafia minyak goreng yang selama ini menjadi sorotan publik. Kasus yang menimpa Abdul Somad ini menjadi perhatian berbagai kalangan masyarakat. Tapi si Hilmi Firdausi ini, dia menyampaikan bahwa jangan sampai masalah minyak goreng itu terlupakan oleh publik. Menurut Anda bahwa ini adalah pengalihan isu? Coba Anda tanya sama Abdul Somad dulu. Siapa yang pertama kali memberikan kabar bahwa dirinya ditolak masuk Singapura? Coba tanya, kira-kira siapa? Yang saya tahu, Abdul Somad sendirilah yang mengabari lewat media sosial. Kemudian keesokan harinya itu diceritakan lewat video yang tayang di YouTube. Ya kalau saja Abdul Somad ini dia diam-diam, kemudian dia menutup rapat kasus ini, pasti orang tidak akan tahu lah. Sekarang kok malah terbalik, menuduh bahwa sengaja bikin heboh kasusnya ini Somad ini. Kalau si Somad ini tidak memamerkan atau tidak menceritakan, maka yang pasti kasus ini tidak akan jadi heboh, bahkan viral. Melihat reaksi dan sikap yang tidak bijak dari Abdul Somad, tampaknya dia ini memang ingin semua orang tahu bahwa dirinya dizalimi. Agar apa? Agar bisa playing victim dan mendulang simpati yang besar. Tidak taunya apa? Malah blunder dan disindir balik habis-habisan. Dia mungkin ingin agar semua orang ini membelanya dan mengecam Singapura. Belum lagi kita tahu
ditambah lagi perilaku yang menjijikkan dari pendukungnya ini, yang rada-rada konyol sekali. Ancam demo lah, tuntut minta maaf lah, boykot Singapura lah, seret ke PBB lah, mengatai Singapura dengan kalimat-kalimat kasar, bahwa si Somad mengajak untuk mengencingi Singapura. Wajar dong kalau media memberitakan ini secara masif. Berita ini besar itu karena ulahnya Abdul Somad dan pendukungnya yang terlihat kekanak-kanakan. Coba, kalau Abdul Somad ini rela dan menerima, ya pasti akan selesai sampai di situ. Karena dia tidak rela, marah, ngamuk. Makanya Singapura itu didesak untuk memberikan penjelasan terkait dengan alasan kenapa si Somad ini ditolak. Ya, Singapura langsung jatuhkan peledak dahsyat yang tentunya membuat Abdul Somad ini malu sehina-hinanya. Ya, ini adalah pemberitaan yang tidak mungkin dilewatkan media begitu saja. Siapa suruh Abdul Somad begitu reaktif dan memberitahukan ke publik? Ya, jadi aneh kalau salahkan ini adalah pengalian isu. Ya, membuat isu kan dia sendiri. Memang tidak lama berselang setelah kasusnya ini, Abdul Somad ini kan itu ada mencuat kasus tertangkapnya mafia minyak goreng, yaitu Lee Chen Wei, yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi minyak goreng. Di media, Lee Chen Wei ini disebut sebagai penasehat salah satu kementerian di kabinet dari Presiden Jokowi. Tidak hanya itu, dia juga diketahui adalah pendukung Jokowi yang pernah menggalang dukungan 2014 lalu. Kemudian, dia juga memegang revitalisasi kota tua di Jakarta di bawah kepemimpinannya Ahok. Ini saya bukan mendukung tersangka ya. Biarin saja dia ditangkap dan menerima hukumannya sendiri. Menerima atas apa yang dia perbuat. Kita harus kutuk kalau memang dia bersalah. Tapi ada banyak yang menyudutkan Jokowi secara tidak fair. Jadi saya tambahkan informasi lain ya, biar fair. Jadi si Lee Chen Wei ini, dia itu mulai masuk ke pemerintahan dengan terlibat dalam debat calon presiden pada tahun 2003. Dia ini menjadi panelis dari pasangan SBY JK pada saat itu. Kemudian dia juga pernah menjadi sekretaris tim perundingan antara pemerintah Indonesia dengan Exxon di dalam mencari penyelesaian ladang minyak di Cepu yang berhasil diselesaikan pada tahun 2006. Kemudian dia juga sempat menjabat sebagai staf khusus dari Menteri Negara BUMN Sugiharto dan juga staf khusus dari Menko Perekonomian Abu Rizal Bakri. Lalu dia juga pernah menjadi asisten dari Menko Perekonomian yang pada saat itu dijabat oleh Sofyan Jalil pada tahun 2014. Jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah konyol kalau kita mengaitkan ini ke Jokowi lalu membuat narasi untuk menyerang Jokowi. Padahal kita tahu Lee Chen Wei ini bukan anak kemarin sore ya. Dia ini sudah malang melintang di politik sejak dulu. Sampai di sini kira-kira kita bisa paham ya.
Jadi kalau ada yang mau mengaitkan orang ini dengan kubu Jokowi, ya teman-teman cukup memberitahukan informasi ini yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, kita balik lagi ke Abdul Somad. Kenapa berita Abdul Somad ini lebih menarik dibanding kasus minyak goreng? Ya kalau dalam musik itu ya genrenya itu berbeda ya. Yang satu masalah migor, yang satu terkait dengan politik dan juga agama. Apalagi kita tahu si Abdul Somad ini, dia kerap menyuarakan narasi yang kontroversial. Pastinya berita soal Abdul Somad lebih seksi dan menarik perhatian publik. Jadi ya jangan sedikit-sedikit pengalihan isu, basilah.